Welcome to Lindo Automatic Channel. Informasi tentang problem mobil Matic. Kali ini video yang akan kita tayangkan itu ada mobil Toyota Rush 2009 mengalami masalah delay. Jadi mobil ini masih bisa maju, tapi hanya mampu di 80, hanya bisa mampu di 80 km per jam. Nah, ini menjadi kendala buat customer saat berpergian. Akhirnya cari di Google spesialis mobil Matic, melihat akhirnya datang ke lokasi, ke bengkel mobil Matic. Nah, kita lihat mobil yang sudah masuk ke bengkel. Kita lihat yuk. Let's go. Ini ada indikator di B. Kemudian ada indikator di AT-nya. Jadi jelas masalahnya ada di transmisi Matic-nya. Customer sangat tepat menghubungi dengan mekanik yang tepat, bengkel yang tepat. Nah, dengan begitu mobil akan diperbaiki, akan dibuat normal lagi, akan diganti spare part dalamnya dengan tenaga yang profesional. View mobilnya. Kita akan mewawancarai salah satu asisten mekanik. Ini asisten yang sudah mengabdi dengan Master Matic-nya sudah hampir 3 tahun. Kita lihat, kita wawancarai yuk. Let's go. Dengan Mas siapa nih? Mas Bram. Mas Bram ini salah satu orang yang dipercaya oleh Master Matic untuk bisa menangani dari mulai menurunkan hingga nanti akan dirakit kembali dengan spare part yang baru. Apa saja yang rusak ya setelah diturunkan, kemudian dilihat apa saja yang rusak dari. Biasanya bagian ampas, coba perlihatkan, ambil tolong. Oh, sudah dipasang. Kampasnya ada di dalam. Zoom. Ini kampasnya udah dipasang. Kampas sudah dipasang. Di sini ini rumah kopling ya? Ya. Ini rumah kopling. Ini rumah kopling. Ini rumah kopling. Kampasnya ada di dalam. Kita edukasi secara detail barang apa saja sih yang dipegang oleh mekanik sama mekanik. Ini apa yang dipegang? Rumah kopling. Ini rumah kopling. Di sini memang banyak sekali nih kopling-koplingnya, apa namanya, kampas. Kampasnya seperti ini. Coba lebih dekat lagi. Ternyata kampasnya kecil ya? Ada yang besarnya. Ada yang besarnya. Jadi kampasnya itu terbagi-bagi ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, inilah penyebab indikator AT-nya berkedip-kedip. Ini indikator D-nya berkedip. Ini indikator maju tidak bisa sampai melampaui sampai 100. Ini menandakan sudah ada yang aus. Rusak biasa karena usia, wajar.
karena sering dipakai, atau ketidakrutinan dalam menggunakan oli metiknya dengan rutin berakibat fatal. Sirkulasi oli sudah tidak bagus, maka akan menjadi aus di dalamnya. Kita review lagi. Oke. Ini apa namanya? Plat. Mana yang membedakan antara yang halus, yang masih bagus dan sudah tidak bisa dipakai lagi? Apa perbedaannya? Oke. Jadi di sini kalau dipegang itu ada yang sudah tipis dan ada yang sudah tebal. Artinya terjadi aus. Nah, ini juga akan mengakibatkan efek-efek ke yang lainnya. Akibatnya tadi salah satunya indikator-indikator tadi. Ini kampas kopling. Ini kalau sudah makin hitam ini hangus namanya. Hangus. Inilah yang akan diganti oleh mekanik. Kenapa sih bisa mahal? Perbaikan transmisi mobil matic bisa sampai 8 juta, 10 juta, 12 juta. Inilah penyebab-penyebabnya. Dan harus diganti yang original. Karena apa? Dengan diganti yang second, kita belum tahu usianya sampai kapan. Dengan diganti yang baru, ini sangat transparansi sekali. Diganti baru ya diganti baru. Yang rusak silakan ambil. Bagi customer yang rusaknya mana, silakan ambil, silakan dibungkus kreseknya dan dibawa pulang. Ya. Jadi bengkel di sini sangat transparansi sekali. Hanya di Kota Cirebon ya. Oke. Itu edukasi tentang kampas, plat, rumah kopling. Nah, ini saya berikan informasi komponen apa ini, yaitu rotary sama one way. Ya. Rotary sama one way. Ini biasanya diganti apa tidak? Kalau sudah rusak, diganti satu komponen seperti ini. Saya putar ya. Ya. Hanya satu arah ke kiri. Rotary, one way. Oke. Ini bagi para penonton di seluruh Indonesia, baik itu bengkel, baik itu mekanik ataupun customer. Kita memberikan informasi ini semoga bisa bermanfaat bagi para pengguna mobil matic. Kita di sini hanya berbagi wawasan, semoga bisa manfaat untuk para penggemar yang menonton di Lindo Automatic Channel. Nah, ini contoh sampel yang rusaknya. Lihat, lapisannya sudah pada pecah, sudah mengering, pecah, retak, berkarat. Ini akibat oli juga nih, oli yang tidak rutin dalam menggantinya. Ini contoh rusak ini. Rusak. Tidak mungkin dilanjutkan digunakan kembali. Ya. Ini sangat-sangat diperlihatkan secara detail. Jarang-jarang ada yang seperti ini. Makanya selalu tonton terus, klik tombol loncengnya, subscribe-nya, share ke teman-teman. Kami akan berikan lebih detail lagi nantinya ke depan. Dan dari segala jenis mobil. Nah, ini hampir kemungkinan besar satu paket kampas akan diganti semua. Karena sudah rusak.
retakan-retakan dari kampasnya. Wow, Retakan dari sini. retakan dari sini. Bagaimana mungkin ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan kampas yang lama? No, no, no. Sesuatu yang tidak mungkin pasti akan rusak kembali. Oke, ini tentang kampas semuanya. Ini komponen filter. Ini filter oli. Filter oli. Biasanya di dalam karter ya. Iya, betul. Ini di dalam karter. Ini ada usianya ini. Mungkin dalam hitungan berapa tahun harus diganti. Ini juga mempengaruhi. Jadi ini akan memfilter berapa mili sehingga kotoran itu tidak mungkin masuk ke area sini. Nah, karena filternya sudah jelek, tidak bisa memfilter lagi kotoran yang banyak, maka ini akan terjadi banyak Hambatan. kayak pasir-pasir gitu. Akhirnya jadi rusak nih kampasnya. Jadi ini juga garda depan dalam menyaring sesuatu kotoran sekian mili. Di sini lokasinya, di karter ini. Makanya karter kalau bisa cek setahun sekali untuk mengganti ini agar semua oli yang akan sirkulasi tidak masuk ke area ini dengan penuh dengan debu ataupun kotoran yang sekian mili. Ini seal piston. Oke, seal piston. Bagi anak-anak STM, anak-anak kuliah, anak ITB, UGM, bagi yang belum tahu, kita berikan informasinya. Nah, ini sudah dicopotin, benar-benar sudah copot. Ini casingnya nih ya. Mantap guys. Ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Bayangkan yang tadinya penuh dengan spare part, sekarang kosong melompong. Kalau bukan orang berpengalaman, bingung, stres, cara masangnya kembali. Karena apa? Tidak ada rekamannya, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang memfoto, semuanya menggunakan kepala. Memori otak dari Gusti Allah yang diberikan kepada anugerah mekanik dan asisten di sini. Ini anugerah Tuhan, ilmu yang diberikan oleh mekanik master di sini. Let's go, kita ke ini body valve. Ya. Bukan. Body valve. Ini body valve. Biasanya ini apa nih? Soket. Apa? Solenoid. Nah, ini solenoid biasanya masih pada normal. Tapi kalau secara arusnya sudah nggak bagus, maka akan diganti. Solenoid. Oke. Nah, ini adalah komponen Toyota Rush 2009 ya. Iya. Toyota Rush 2009. Ini Avanza nih. Avanza. Oke, yang ini Avanza, coba diperlihatkan Avanzanya. Ini baru dibongkar dan mau dicek lagi kampasnya seperti yang beras. Ini kendalanya apaan bos? Kok dibongkar-bongkar segala? Ini mobilnya Nyentak. nyentak, jadi pas perpindahan gigi itu nyeblak.
ada suara pak grek gitu. Jadi harus Ada diturunin ya. Ada salah satu part yang harus diganti. Ya gitu. Oke, makasih bos. Oke guys, nanti akan ada video selanjutnya di part 2. Jangan lupa share ke teman-teman, ini sangat bermanfaat. Akan ada terus mobil-mobil yang masuk, akan ada terus mobil-mobil yang akan diperbaiki dari segala merek mobil. Jadi benar-benar terus tonton ya, karena ini bisa manfaat untuk para pengguna mobil matic, para mekanik dan bengkel. Semoga bisa bermanfaat. Oke guys, thank you.